Ada 3 amalan spesial. Saya ulang, ada 3 amalan spesial yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian memberikan pintu-pintu surga khusus bagi pengamal itu. Jadi saya tidak usah banyak-banyak sebutkan dulu, 3 dulu saja. Nanti dari 3 ini, kira-kira Bapak Ibu sanggupnya yang mana? Dimulai sekarang, itu saja konsisten dikerjakan. Bapak sanggup masuk lewat pintu yang satu, masuk lewat situ. Sanggup pintu lewat yang kedua, masuk yang ke situ. Sanggup pada pintu yang paling utama, kerjakan dari sekarang, niatkan kerjakan amalan itu sampai wafat, naik status jadi pekerja amalan dimaksudnya. Amalan pertama, awas hati-hati. Amalan ini terkait dengan amalan yang dikerjakan khusus di waktu malam saja. Jadi kalau sudah siang, amalannya tidak ada. Awas hati-hati. Amalan ini hanya dikerjakan di waktu malam saja. Kalau sudah siang, maka amalannya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau Anda mendapatkan malam, segera kejar amalan ini, karena kalau sudah siang, tidak akan bisa Anda dapatkan lagi. Amalan yang pertama ini disebut dengan tahajud. Disebut dengan apa namanya? Tahajud. Inna fil jannati baban yuqalu tahajud. Sungguh di surga itu ada satu pintu, nanti disebut dengan pintu tahajud, yang hanya masuk ke situ orang-orang yang rajin tahajud. Bahkan dikatakan ainal mutahajjidun, ainal mutahajjidun, mana ahli tahajud, mana ahli tahajud, fa idza dakhaluhu ughliqat. Kalau sudah masuk ahli tahajud, ditutup pintunya serapat mungkin. Jadi yang cuma ikut-ikut nonton melihat orang tahajud tidak bisa masuk. Hanya ahli tahajud tidak bisa masuk. Dan dahsyatnya, ahli tahajud ini ketika masuk ke dalam surga yang dimaksudkan, diberikan tempat spesial oleh Allah langsung di taman surga. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di komplek, kemudian tinggalnya di depan taman, enak tidak? Bagus tidak? Nah, ada orang masuk surga, tinggalnya di taman surga langsung. Dan keistimewaan yang kedua, dia langsung diperkenankan oleh Allah sebelum masuk ke surganya bisa melihat Allah langsung tanpa hijab, yang di dunia tidak pernah ditatap. Anda bayangkan ya, Bapak Ibu punya anak sekolah misal di Amerika 20 tahun tidak pernah jumpa. Ada berita besok mau tiba di Soekarno-Hatta di Jakarta. Pesawat landingnya tibanya jam 7. Bapak Ibu jemput datang ke bandara jam berapa? Bukan sekedar jam 5. Dari sehari sebelumnya sudah terbang ke Jakarta. Ditunggu di bandara. Setiap pesawat dihitung 1, 2, 3, 4. Dilihat kemudian di papannya, kapan anak saya akan tiba? 20 tahun nggak jumpa. 20 tahun tak pernah tatap, 20 tahun tak pernah bertemu. Begitu disampaikan akan tiba pertemuan, rindunya luar biasa. Kita ini selama hidup tak pernah menatap Allah. Hanya yakin iman, tapi tak pernah nampak dalam pandangan kita. Maka mustahil ada orang beriman yang tidak merindukan Allah. Mustahil. Semakin kuat iman kita, semakin rindu kita berjumpa dengan Allah. Makanya abangda kita, sahabat kita, ustaz kita, Allah yarham Ustaz Arifin Ilham, 2 hari sebelum wafat, saya ada perasaan ingin terbang ke Penang, ingin jumpa. Kadang Allah kemudian pesawatnya begitu padat, tak mendapatkan tiket yang diharap. Tiba-tiba dapat berita kemudian wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak banyak orang mengetahui sebelum wafat kalimat apa yang dituliskan oleh beliau. Liqa'ullah. Kata beliau, sekarang tiba melepas kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kerinduan terbesar bagi orang beriman kecuali 2. Berjumpa dengan Allah, menatap Rasulullah SAW. Tak pernah kita hidup bersama Rasulullah. Bahkan dalam mimpi jarang kita bermimpi menatap beliau. Tak pernah kita berjumpa. Orang yang mengorbankan tenaganya, pikirannya, bahkan jiwanya untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini orang, kata Allah, saking luar biasanya, kalau umatnya memiliki persoalan, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepadanya, timpakan saja kepada saya supaya dia ringan bebannya. Ya Rabb, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, maka timpakan semua sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku, timpakan sekarang kepadaku supaya mereka tidak merasakannya lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, begitu peduli dengan kita sampai-sampai bermohon kepada Allah dalam setiap salat malamnya. Begitu sampai ke ayat surga, masukkan umatku ya Rabb, masukkan umatku ya Rabb. Kullu ummati dakhala al-jannah, setiap umatku akan masuk surga kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah hidup dengan beliau di dunia, jarang kita menatap di alam mimpi, maka siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Itu kerinduan. Karena itu pengamal-amalan yang pertama ini, begitu kemudian dihisab, langsung wajahnya berbinar-binar gembira, padahal belum masuk ke dalam surganya. Ada yang mengatakan sudah di surga, tapi bukan karena masuk surganya, karena berhasil menatap Allah tanpa hijab yang dia rindukan. Turunlah Quran surah ke-75, namanya surah Al-Qiyamah. Sebelum surga itu dimasuki, terjadi kiamat. Saat hisab berlangsung, muncullah keistimewaan itu. Ayat 22 sampai ayat 23. Perhatikan kalimat Al-Qurannya. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Ada orang yang pada saat itu wajahnya berbinar-binar gembira. Anak yang wisuda belajar. Ada yang di Unsri, ada yang ke ITB, ada yang ke UI, belajar bertahun-tahun, ingin jadi dokter spesialis, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Begitu di wisuda berbinar wajahnya gembira. Gembira, gembira, gembira. Ini di hari kiamat ada wajah yang gembira luar biasa, nadhirah, terpancar aura kebahagiaan di wajahnya. Apa yang menyebabkan dia gembira? Padahal dia belum masuk surga. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Karena dia berhasil menatap wajah Rabbnya tanpa hijab sama sekali. Siapa orang ini? Bahkan hebatnya nanti, di ayat nanti akan disebutkan ahli ini. Orang-orang ini bukan sekedar bisa menatap Allah, tapi semua kebutuhan di surganya langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Jadi nanti kalau di surga yang standar, yang penting ke surga. Di surga standar, ada pelayan surga namanya Wildanun Mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga. Yang cantiknya, ya jangan bayangkan dulu istri masing-masing. Jauh. Ada yang seperti berlian. Jadi begitu kemudian menatapnya, cahaya berkilauan. Masya Allah. Bapak Ibu lihat istri masing-masing, tembaga. Minimal masih ada pancarannya. Ada yang seperti mutiara, lu'lu wal marjan. Ada berlian yang jarang didapatkan. Anda pakai berlian, ibu pakai berlian, bangganya luar biasa. Di surga langsung pelayannya, wajahnya seperti berlian. Masya Allah. Hurun 'ain. Hurun 'ain. Bidadari-bidadari yang memikat mata. Yang saat ditatap begitu indah. Mala 'ainan ra'at wala udhunan sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kalau di dunia tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar kisahnya, dan sekarang pun bapak-bapak melamun tidak seperti itu. Itu bahasa Nabi. Anda lamunkan pun tidak seperti itu. Jadi kalau yang laki-laki mendapatkan pelayanan dari bidadari surga, yang perempuan siapa Bu? Tidak ada bidadari. Yang ada pangeran-pangeran surga. Jika laki-lakinya dilayani oleh bidadari surga, maka yang perempuannya dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Gantengnya jangan bayangkan suami ibu sekarang. Jangan samakan dengan ustadz yang sedang ceramah. Jauh. Indahnya luar biasa. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Ketika melayani Anda, maka mutiara-mutiara, ada gelang-gelang yang indah. Kalimatnya sangat luar biasa. Wajahnya sebelum datang cahayanya sudah tiba. Anda bayangkan? Sebelum datang cahayanya sudah tiba. Sebelum datang auranya sudah tampak. Begitu tiba pancarannya luar biasa. Itu surga yang standar. Surga yang paling standar. Surga yang ini tidak. Langsung Allah yang memberikan. Apa amalan orang ini? Disebutkanlah langsung di Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Paling kanan pertengahan, dari atas sampai ke tengah. Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Kita batasi dulu sampai 17 dulu. Pelan-pelan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Nanti ada orang-orang takwa yang akan tinggal kemudian di taman surga. Apa keindahan taman surga itu? Akhirina ma atahum rabbuhum. Maka mereka akan mengambil semua kenikmatan surga, langsung diberikan oleh Allah Rabbnya. Berikan. Lihat, kalimatnya menggunakan Rabb. Rabbuhum. Ketika menatap Allah, kalimatnya menggunakan Rabb. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Rabb.
yang memberikan nikmatnya Rabb. Bahkan yang paling dahsyat, ada orang-orang yang masuk surga ini saat di dunia dia punya kemampuan yang kata manusia terbatas. Kata orang dia tidak berpunya, tapi orang-orang tidak sadar dia punya amalan yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Kata yang kaya, dia miskin. Kata si miskin ini, yang kaya itu miskin karena dia tidak punya amalan seperti yang pernah saya kerjakan. Jadi dia menyiapkan kekayaannya saat tiba di akhirat. Jadi saat masuk ke Masjid Baitur Rahman, dia jalan, dia lewat empempe paradin. Karena tak punya untuk yang dibeli, dia bawa sampai ke masjid. Empempe paradin, empempe paradin. Masuk masjid, baru mau tahiyatul masjid, meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Begitu masuk ke dalam surga, dimasukkan ke surganya, yang pertama teringat empempe paradin. Ada itu isyaratnya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa utubihi mutasyabiha. Begitu masuk ke dalam surga, ya Allah, empempe paradin persis sama seperti yang dipikirkan. Sama persis. Apakah sama paradinnya? Belum tentu. Sama persis. Jadi bayangkan, semua yang diinginkan di surga baru difikirkan tiba. Ya Allah, sekuteng misal buket, empe-empe, yang paling dahsyat, dia punya amalan spesial. Nah ini amalannya tidak susah, cuman juga tidak mudah, karena waktunya cuma malam, bukan di siang. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama orang hebat ini, orang muhsin ini adalah saat di dunia sedikit tidurnya. Bahasa Quran, sedikit tidur. Tidak ada istilah dalam Al-Quran termasuk hadis orang yang sedikit tidur kecuali menunjukkan orang yang rajin bangun malam. Kalimat bangun malam diidentikan dengan tahajud. Ingat, ini pesan saya, kalau Al-Quran sudah menyampaikan kalimat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Begitu ditambah, kalimatnya akan berubah makna. Kata Allah, sedikit tidur. Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur, maka maknanya akan bergeser. Dikurangi, hilang maknanya. Kata Allah, sedikit tidur, buang sedikitnya tidur. Paham? Baik, jadi apa amalan yang pertama? Sedikit tidur. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Siapa yang sedikit tidur ini? Ditafsirlah kemudian di Al-Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat 81. Paling kiri di pertengahan di mushafnya. Inilah amalannya, apa yang disebut kemudian dengan amalan salat tahajud. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Kita punya 3 menit lagi untuk menuju Isya. Pelan-pelan nanti kita jeda di Isya. Saya agak cepat, karena yang mau saya sampaikan bukan amalan ini intinya. Ini pilihan pertama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ambil yang ini, silahkan. Maksud saya begini, nanti ini yang dikerjakan sahabat Nabi, sebagian besarnya. Jadi kalau mereka pengen masuk surga lewat pintu tahajud, maka mereka akan kurangi amalan yang lainnya sebagian, maka yang ini akan difokuskan. Jadi kalau saya pengen masuk pintu tahajud, mungkin puasanya jarang. Mungkin hanya Ramadan, ada yang begitu. Hadis Muslim, hadis yang ke-14. Ya Rabiun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilul jannah. Tolong tunjukkan kepadaku amalan yang sedikit-sedikit saja. Amalan yang ringan-ringan saja. Yang penting aku bisa ke surga. Cerdas orang ini. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Ya Rasulullah, jangan berat-berat, jangan susah-susah, yang penting saya ke surga. Kata Nabi secara singkat, cukupkan dengan yang fardu. Jadi kalau sholat, fardu saja, 5 waktu. Kalau puasa, Ramadan saja. Kalau ingin mengeluarkan harta, zakat saja. Kalau kamu konsisten, kamu bisa masuk surga yang standar. Kalau ingin lewat yang standar, kata Nabi, maka kerjakan tatawwu' tambah dengan amalan sunnah. Pilihlah sunnahnya. Kalau cuma surga standar, kerjakan amalan-amalan fardu cukup. Itu pun kalau tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat, habis juga. Sholat iya, riya juga iya. Baca Quran iya, mabuk juga iya. Haji iya, mencuri juga iya. Dikerjakan seperti itu, habislah STMJ. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Begitu dikerjakan sholatnya, maksiatnya jalan, maka maksiat mengambil pahala sholatnya.
Jikalau mau aman, tambah yang fardu dengan yang sunnah, maka Anda akan dimasukkan ke dalam pintu spesial di surga. Amalan pertamanya tahajud. Saya tutup dulu sebentar, saya berikan amalan singkat. Kalau Anda ingin masuk lewat pintu ini, maka apa yang harus didawamkan? Catat hadis Muslim nomor hadis 749. Salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadakumul fajr falyutir rak'atan wahidah. Bangunlah kalian di malam hari, tunaikan tahajud. Kata Nabi, kalau ingin tahajud, ini kuncinya. Kalau baru mau memulai, kata Nabi, maka jangan dulu kejar terlampau berat. Kerjakan dulu konsisten. Konsisten 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, jangan lewatkan malam. Walaupun bangun 2 rakaat saja. Kalau khawatir fajar akan tiba, maka segera tunaikan witir 1 rakaat. Jadi kalau Anda kerjakan 11 rakaat, 23 rakaat, tapi malam ini sholat, besok tidak, besok lagi tidak, besok lagi tidak. Lebih disukai orang yang tiap malam bangun, walaupun cuma 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Kalau Anda kerjakan dengan niat minta masuk pintu tahajud, maka besar kemungkinan insya Allah dikabulkanlah dan masuklah ke dalam pintu tahajud yang dimaksudkan. Jelas di sini? Jadi kalau ingin masuk lewat pintu tahajud, silahkan masuk. Mulai sekarang jangan tinggalkan sebagian malam, walaupun hanya mengerjakan 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Nah, sekarang ada yang lebih hebat lagi. Dia akan masuk pintu itu dan melewati semua pintu-pintu. Bahkan, maaf ya, dia ini yang paling hebat, amalan dia amalan yang lain, bukan yang tadi, tapi saat dikerjakan, dia akan masuk lewat pintu tahajud, masuk lewat pintu lain, masuk lewat pintu lain. Amalan apakah itu? Nanti saya akan tunjukkan anak-anak muda, bahkan ada anak nanti yang saya berikan bocoran dari Palembang, yang datang kepada kami 2 hari lalu, dia dari Muara ini. Ya, dengan keluarga yang sangat luar biasa. Nanti saya akan tunjukkan keluarga besar ini mengejar amalan itu. Apakah amalan yang dimaksudkan? Kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 925. Selepas salat Nabi senantiasa bermohon berdoa singkat kepada Allah, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, mohon anugerahkan kepada hamba ya Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta terimalah amalan-amalan yang telah kami kerjakan. Semoga dengan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan cepat karena malam ini nanti saya akan berikan sesuatu yang istimewa sebagai awal perubahan hidup kita mulai malam hari ini insyaallah. Kita mendambakan masuk ke dalam surga. Tapi kata sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, banyak orang mendambakan surga tapi melakukan perbuatan yang menjauhkan ia dari surga. Ada pula orang tidak ingin masuk neraka tapi banyak mengoleksi amalan-amalan yang menjerumuskan ia ke neraka. Maka Allah sampaikan kepada kita amalan-amalan untuk dijauhi supaya menjauh dari neraka dan amalan-amalan spesial yang memasukkan kita ke surga. Sudah kita bahas tadi sebelum Isya, ada amalan spesial pertama yang kalau Anda kerjakan bukan sekedar surga standar biasa, surga istimewa di taman surga, nikmatnya langsung dari Allah dan kenikmatannya luar biasa. Secara singkat, amalan utamanya adalah tahajud. Jadi ketika ada ayat tahajud dalam Al-Quran, misal surah ke-17 ayat ke-79 paling kiri sebelah atas sampai 81-nya, Allah sampaikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di antara sebagian malam, gak usah ambil semuanya. Kata Allah, saya tidak ingin berikan kepadamu semua malam, kamu ambil sebagiannya saja, tunaikan tahajud. Tapi ingat baik-baik ya Bu, Pak, teman-teman, tahajud itu asalnya dari kata hajada, aktivitas yang dikerjakan setelah tidur sejenak. Tidur dulu supaya malam bangunnya segar.
Nah, bisa Allah mengatakan, misalnya fahjat, tahajud, malam bangun. Tapi kenapa ditambah dengan ta dan ada tasydid di ujungnya? Tahajjada. Padahal asal kalimatnya hajada yahjudu. Jadi tahajjada. Di ilmu sharaf punya 12 cabang ilmu lagi. Ada tambahan huruf 1, thulathil mazid di harfin. Tambahan 1 huruf. Kalau ditambahkan ta, di antara maknanya sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi kalau Anda ingin membangun malam, itu mesti sungguh-sungguh, mesti serius. Harus ada persiapan, ada usaha. Ini menunjukkan amalan ini, sekalipun kelihatannya mudah, tapi tidak mudah dikerjakan. Kecuali sungguh-sungguh dalam merencanakannya. Kalau di akhirnya ada tasydid, pakai tasydid dari kata syiddah, ini menunjukkan amalan itu tidak mudah dan butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu orang-orang yang pengen tahajud, bangunnya 3:30, itu pasang alarm bisa dari jam 2, Pak. Pengen sholat 3:30, pasang alarm jam 2, alarmnya sampai 4 kali. Jam 2:04, 2:30, jam 3, 3:04 untuk sholat jam 3:30, alarm jam 2:04 untuk mematikan alarm yang kedua, alarm kedua mematikan alarm yang ketiga, alarm ketiga untuk alarm yang keempat, baru yang keempat pun masih ngantuk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun-bangun jam 6. Kelihatannya sedikit. Maka dari itu bagi yang ingin tahajud, silahkan siapkan diri. Anda masuk pintu tahajud ke surga spesial. Dan kalau ingin mulai, jangan membebani diri. Ad-dinu yusrun wala usrun. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Maka naik tangga itu jangan langsung naik tangga ke tangga yang kelima, tangga ke-7. Karena tangga dimulai dari tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kata Nabi di hadis Muslim, nomor hadis 749 dari Umar radhiyallahu taala anhuma, salatul laili matna matna. Kalau pengen salat malam, mulai 2 dulu. Kalau sudah nikmat, tambah 2 lagi. Itu pun jangan baca yang panjang-panjang dulu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surah 74, surah ke-73, ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang gampang-gampang dulu. Mungkin malam pertama kalau nggak pernah tahajud, malam pertama Qul dulu. Rakaat kedua Qul lagi. Al-Falaq, An-Nas, Qul dengan Qul. Witirnya Qul lagi. Qul huwallahu ahad. Enggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa, besok bangun lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Ada yang 11, ada yang semakin nikmat 23. Di Madinah ada yang sampai 39, ada yang lebih daripada 40. Saking nikmatnya mengejar pintu surga dengan tahajud. Dan pintu ini penting. Nanti kalau Bapak Ibu umrah atau haji nanti akan berangkat, saya doakan insya Allah yang belum berangkat dipercepat untuk berangkat. Insya Allah, dan tidak cukup dengan amin, namun insya Allah pasang target. Nanti kalau ke Madinah, masuk Masjid Nabi, saat nanti akan masuk ke Masjid Nabi itu, begitu Anda masuk, nanti ada wilayah khusus yang karpetnya merah, atasnya ada manik-manik lampu. Nah, di wilayah itu ada karpet hijau disebut dengan Raudhah. Sebelah kiri Raudhah, dekat yang makam Nabi itu, kamarnya Nabi, itu nanti ada wilayah sofa. Sebelum sofa ada yang seperti panggung kecil, ada gundakan. Itulah dulu kamarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berumah tangga dengan Fatimah Az-Zahra. Tahukah Anda kalau tiap malam saking pentingnya tahajud, Nabi bangun membangunkan Ali bangun, Fatimah bangun, ayo istrinya bangun. Saking inginnya keluarga Nabi itu bertemu dengan Allah, rindunya lepas, masuk lewat pintu tahajud dibangunkan semuanya. Padahal Nabi ahli surga, Ali ahli surga, Fatimah itu putri surga, Al-Hasan penghuni surga, Al-Husain penghuni surga. Dua-duanya adalah penghuni surga, pemimpin para pemuda. Al-Hasan dan Al-Husain malamnya masih tahajud. Antum siapa? Ibu istri Nabi bukan. Antum menantu Nabi bukan, cucu Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, imam juga bukan, makmum kadang-kadang. Pengen masuk surga lewat pintu tahajud, surga Firdaus, bangun malam terlewat. Anda siapa? Sehat. Makanya sering disindir oleh Allah. Buka Quran surah ke-73, Al-Muzammil, orang yang berselimut nikmat dalam tidurnya. Al-Mudaththir, orang yang berselimut untuk berlindung dari sesuatu yang menegangkan. Al-Muzammil pakai selimut menikmati malam. Ya ayyuhal muzammil, hai yang sedang berselimut menikmati tidurnya malam. Qumil laila illa qalila. Katanya pengen ke surga, katanya spesial. Ayo bangun malam, kalaupun cuma sedikit.
nisfahu aw yunqus minhu qalila. Ayo ambil pertengahannya, atau kalau nggak kuat ujungnya mendekat ke arah subuh. Au zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Atau kemudian tambah sedikit, jangan terlampau dekat ke subuh supaya engkau menikmati bacaannya. Bacalah Quran dengan tartil. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Dulu katanya pengen ke surga, siang harinya sibuk luar biasa, sibuk kerja, ada yang jualan, ada yang menjahit, ada yang jual ini, ada yang jual itu, ada yang jual pakaian, ada yang jual, ada yang ngajar, ada yang macam-macam, ada yang ke kantor. Masya Allah, siangnya sibuk kerja, malamnya tidur, cita-cita masuk surga. Makanya kata Allah, kamu ini aneh. Katanya pengen ke surga, siangnya sibuk kerja, malamnya nikmat tidur, cita-cita ke surga. Bangunlah walaupun cuma 2 rakaat. Siap tahajud? Siap tahajud? Allahu Akbar. Insya Allah, mudah-mudahan di hari kiamat kita dibangkitkan, ada pintu tahajud memanggil kita. Masya Allah. Aina fulan, wong kita galuh. Wah, bu tahajudun. Mana orang Palembang yang tahajud? Langsung disebut Palembang ya. Masuk. Masya Allah. Pak Edi Taylor, masuk. Bapak Sabil, masuk. Pak Lutfi, masuk. Prabu Muli, masuk. Oki, masuk. Banyu Asin, masuk. Indonesia, masuk. Masya Allah. Ketika pintu tahajud memanggil, ada pintu lain lagi yang memanggil. Pintu ini disebut dengan Ar-Rayyan. Inna fil jannati, hadis Al-Bukhari, baban yuqalu Ar-Rayyan. Sungguh di surga itu ada satu pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu ini akan memanggil ahli puasa. Aina shaimun, aina shaimun. Puasa disebut dengan as-siyam. Orangnya disebut dengan shaim kalau laki-laki. Perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan ya. Ahli puasa. Puasanya disebut dengan as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ingat, as-siyam bukan as-siyam. As-siyam itu puasa. Ya. Saya baru turun dari bandara, saya lihat kemudian ada baligo besar. As-siyam katanya, baik. Tapi untuk ahli surga yang kedua ini yang spesial, as-siyam, orang yang rajin puasa. Jadi bukan cuma nunggu Ramadan. Bahkan Ramadan pengen Syawal. Dalam Syawal pengen Senin. Dalam Senin nunggu Kamis. Dalam Kamis nunggu pertengahan bulan Ayyamul Bid. Bahkan ada yang paling dahsyat, saking cintanya dengan puasa, ditunggu sampai dengan mengerjakan puasa Daud. Hari Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi kalau sedang puasa Daud, itu sudah puncak tertinggi puasa sunnah. Puncak tertingginya. Jadi kalau masuk misalnya Kamisnya mesti buka, jangan puasa. Orang yang biasa puasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, maka ketika jatuh bersamaan dengan puasa Senin Kamisnya, pahalanya dituliskan sekaligus. Apa dalilnya? Al-Bukhari, idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang hamba mengerjakan amalan tertentu, rutin terbiasa dengan itu, tiba-tiba dia sakit atau punya halangan atau bahkan sedang safar dan tidak mengerjakan amalan itu, maka pahalanya tetap dituliskan walaupun dia tidak mengerjakannya. Ada yang biasa puasa safar, karena safar dia buka, aw 'ala safarin, atau dia sedang safar, perjalanan jauh, tidak puasa di hari itu, maka pahala puasanya tetap dituliskan. Yang paling dahsyat kalangan akhwat, ibu-ibu, emak-emak. Dalam keadaan sucinya, dia biasa baca Al-Quran, dia tahajud, dia puasa, dia sedekah. Tiba-tiba dalam keadaan masa haidnya, datang bulannya, dia libur salatnya. Dia libur baca Al-Quran misalnya. Begitu dia tidak sholat, padahal dia biasa tahajud, dia sholat sunnah, maka semua pahala sholatnya langsung dituliskan walaupun tidak mengerjakannya. Makanya saya katakan, rugi seorang muslimah dalam masa sucinya hanya mengerjakan amalan fardu saja. Karena saat masa haidnya yang dituliskan cuma itu saja. Nanti kalau sudah tiba menopause, sama aja dengan laki-laki, nggak ada batas. Makanya ayo coba berlomba. Maka dikatakan aina shaimun, aina shaimun. Mana ahli puasa? Ahli puasa. Maaf, yang tidak biasa puasa, yang tidak senang puasa, dia tidak akan masuk lewat pintu ini. Fa idza dakhalahu ughliqa, begitu masuk ditutup. Yang puasa Daud masuk. Tiba-tiba langsung tutup. Kok ditutup? Saya Daud juga. Daud apa kamu? Saya sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Bisa masuk.
Jadi yang bisa masuk cuma ahli puasa saja. Jadi kalau bapak ibu tidak kuat bangun malam untuk sholat tahajud, maka cobalah masuk ke pintu yang istimewa yang kedua dengan pintu Ar-Rayyan, pintu orang puasa. Sekarang hari apa? Jumat masuk ke Sabtu, pindah Maghrib sudah masuk Sabtu. Sabtu, kalau belum biasa puasa tunggu Senin. Kenapa tunggu Senin Ustaz? Karena Senin itu ada puasa sunnah, banyak orang yang puasa. Kalau banyak yang puasa, terasa lebih ringan kita menunaikannya. Kalau Anda saja sendirian yang lain puasa, baru mau coba sudah pengen puasa Daud. Biasanya subuh sebelum subuh sahur, zuhur buka. Coba Senin dulu. Senin nikmat, Kamis coba. Makanya jaraknya agak jauh antara Senin dengan Kamis. Nikmati dulu. Senin dengan Kamis jalan, tunggu pertengahan bulan. Perhatikan bagaimana Islam memberikan runtutan supaya nikmat mengerjakan semua amalan itu. Kalau sudah selesai semuanya, Masya Allah, Ramadan nikmat, Daud nikmat, Senin Kamis nikmat. Maka ada amalan ketiga, ini yang ingin saya percepat. Maaf, kalau Anda mengerjakan amalan ini, maka akan otomatis terdorong jiwa kita mengerjakan amalan yang lain. Biasa puasa, belum tentu tahajud. Biasa tahajud, belum tentu puasa. Tapi kalau Anda mengerjakan amalan yang ketiga ini, maka otomatis diri kita ini akan dipaksa seketika ingin menunaikan tahajud. Seketika nikmat puasa. Saking hebatnya amalan ketiga ini, kalau yang tadi pintu tahajud masuk, pintu puasa masuk, pintu sedekah masuk. Yang ini semua pintu surga berebut memanggil namanya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan pada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk lewat pintu-pintu itu?" Kata Nabi, "Semoga engkau termasuk dari bagiannya." Maka beliau menata setiap harinya untuk mengerjakan amalan-amalan yang dipanggil lewat semua pintu itu. Dan dalam Al-Quran ada satu amalan kalau dikerjakan maka cenderung kemudian mengajak pada amalan yang lain. Apakah amalan itu? Itulah amalan ahli Al-Quran.